Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah berkunjung di video ini. Pada kesempatan kali ini pencari ilmu akan membahas topik yang sangat menarik dan bermanfaat, yaitu bagaimana tasawuf memanusiakan manusia dan menghambakan hamba. Semoga video ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu problematika masyarakat modern saat ini ialah sikap hidup yang mengutamakan materi, materialistik, memperturutkan hawa nafsu pada kesenangan duniawi, hedonistik, ingin menguasai semua aspek kehidupan, totalitaristik, dan hanya mempercayai rumus-rumus empiris yang bertumpu pada akal pikiran manusia. Ini tentunya sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat modern itu sendiri. Kenapa? Karena ukuran kesuksesan dan keberhasilan seseorang terdapat pada apa yang telah dia dapatkan secara materi, atau dengan kata lain, penghargaan atas seseorang dinilai dari nilai jual pasarannya yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, kegagalan seseorang dinilai dari nilai jualnya yang rendah. Hal ini tentunya mengabaikan prinsip kemanusiaan, humanity, yaitu saling menghargai satu sama lain, yang mana harga diri tentunya sangat mahal, sehingga tidak mungkin bisa diukur dengan materi. Akibat yang lebih menakutkan lagi ketika seseorang berorientasi hanya pada dunia, ialah menghalalkan segala macam cara untuk mencapai hal-hal yang menurutnya adalah kesuksesan, dan itu diukur dengan materi. Maka tak jarang kita dapati, yang sukses sesuai dengan mizan timbangan materi ini, akan cenderung egois, bahkan sombong dan terlalu berbangga diri. Adapun yang gagal, jika masih berorientasi seperti ini, akan merasa stres, kehilangan percaya diri, dan tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Selanjutnya yang tak kalah mengkhawatirkan ialah timbul yang namanya alienasi, yaitu keterasingan manusia pada kemanusiaan itu sendiri. Konflik sosial antar masyarakat yang sering terjadi pun dan juga sedang ramai dibahas akhir-akhir ini, ialah akibat kurangnya nilai kemanusiaan yang tertanam dalam diri masyarakat modern, seperti misalnya kasus rasisme, pembulian, dan konflik-konflik lainnya. Itulah pentingnya bagi kita umat manusia untuk mengenal apa hakikat kemanusiaan, terutama bagi kita umat Muslim, di mana agama Islam telah mengajarkan hal tersebut, yang pada akhirnya akan bermuara kepada akhlakul karimah, atau akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia." Untuk menjadi manusia seutuhnya, maka hal pertama yang dilakukan oleh seseorang ialah memahami hakikat yang ada pada dirinya sendiri. Siapa aku? Dari mana asalku? Dan untuk apa aku ada di dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan filosofis tersebut mewakili akan eksistensi seseorang di dunia ini sebagai manusia. Apakah hanya bersenda gurau, ataukah ada hikmah di balik keberadaannya? Dan Islam telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ilmu yang mempelajari akan hakikat manusia, kemudian Tuhannya, inilah yang kemudian disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ataupun ilmu suluk. Karena dalam perjalanan mencari kebenaran, yang dituju ialah ruhul haq Allah, yang merupakan puncak dari segala kebenaran. Dan untuk mengenali Tuhan, hal pertama yang perlu diketahui oleh manusia, ialah diri manusia itu sendiri. Sebagaimana seperti sebuah ungkapan yang berbunyi, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Siapa aku? Mempertanyakan akan esensi manusia. Jika kita menilik baik ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis nabawi, dan perkataan-perkataan ulama, dapat disimpulkan bahwa manusia ialah 5 unsur yang terdiri dari ruh, nafkhatun rabbaniyatun, jasad, thiniyatun, akal, hati dan nafs. Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu ruh. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 28 dan 29, di situ dijelaskan bahwasanya manusia terdiri dari 2 unsur pokok, yaitu ruh nurani yang merupakan nafkhatun rabbaniyatun dan jasad tiniyatun atau tubuh kasar. Ruh ini adalah sesuatu yang murni, dikarenakan asalnya dari yang maha murni, sebagaimana redaksi yang terdapat pada ayat Quran Surat Al-Hijr ayat 29 mengatakan, "Dan telah aku tiupkan padanya ruh dari ruhku," mengindikasikan bahwa ruh merupakan nafkhatun rabbaniyatun, sumbernya langsung dari Sang Pencipta, tanpa ada campur tangan ikhtiar makhluk apapun di dalamnya. Kemudian diperkuat pada surah Al-Isra ayat 85 yang artinya, "Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, mengenai ruh.
Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu hanya sedikit diberi pengetahuan. Karena asalnya yang murni, maka potensi-potensi alami yang terdapat pada ruh pun juga, semuanya adalah kebaikan, atau dengan kata lain bercahaya, nurani. Kemudian jasad, yaitu tubuh kasar kita yang tercipta dari tanah. Dengan jasad, kita diberikan kemampuan untuk menggunakan anggota tubuh demi mencapai suatu tujuan yang berguna bagi kebaikan diri sendiri maupun orang lain, atau sebaliknya, tujuan yang justru merugikan diri sendiri dan orang lain. Pada penciptaan jasad, di situ ada ikhtiar makhluk, dan sesuatu yang disandarkan pada makhluk tidaklah selalu murni. Sifat tanah adalah sesuatu yang gelap, meninggalkan noda dan kotor, sehingga potensi yang dibawa oleh jasad pun adalah sifat-sifat zalmaniyah atau kegelapan. Kegelapan inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah fujur, kedurhakaan. Jasad yang kotor ini tidak akan mampu aktif atau hidup tanpa adanya ruh di dalamnya. Maka tatkala ruh yang bersih dan murni, nurani, itu masuk ke dalam jasad yang gelap dan kotor, zalmani, ia akan melahirkan unsur yang ketiga, yaitu nafs, jiwa. Karena merupakan hasil pertemuan dari ruh dan jasad, sifat nafs ini seperti anak kecil. Imam Al-Bushiri dalam salah satu bait qasidahnya, yaitu Burdah, berkata tentang nafsu. Nafsu itu seperti anak kecil yang apabila dibiarkan terus menyusu, maka dia tidak akan bisa lepas darinya hingga dewasa. Dan apabila dipisahkan darinya, maka dia akan terbiasa untuk tidak menyusu. Nafs merupakan kesadaran atau potensi yang terdapat pada diri manusia untuk merasakan sesuatu yang terjadi pada jasad dan ruhnya, baik itu kenikmatan, penderitaan, cinta, emosi, dan perasaan-perasaan lainnya. Tugas untuk kita ialah mendidiknya dan membimbing kemanakah emosi tersebut dipergunakan, merasa tenang dan nikmat dalam ketaatankah, atau lalai dan menikmati kedurhakaan. Dan manusia dipersilahkan Sang Pencipta untuk bebas memilih, atau mempergunakan nafsnya kepada hal-hal apa saja yang dikehendakinya. Kebebasan dalam memilih inilah yang merupakan ujian, serta amanat dari Sang Pencipta kepada manusia. Sebagaimana telah dijelaskan pada surah Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat tersebut, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Amanat yang dimaksud terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 29. Barang siapa yang menghendaki keimanan, maka hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang menghendaki kekafiran, maka hendaklah dia kafir. Ketika potensi nafs yang terdapat pada diri manusia ini condong kepada kegelapan dengan memperturutkan segala keinginan hawa nafsunya, maka sifat-sifat yang muncul adalah egois, sombong, cinta dunia, rasis, penghargaan secara berlebihan kepada fisik, dan sifat-sifat buruk lainnya. Selain merugikan diri sendiri, juga tentunya merugikan orang lain. Namun apabila potensi nafs ini condong kepada sisi spiritualitas, ruhaniyah, seorang manusia, maka akan timbul sifat sama rasa, humanis, ramah, rendah hati, sadar diri, dan sifat-sifat baik lainnya. Kenikmatan yang dirasakan oleh nafs tersebut bukan diukur dari materi, tetapi terdapat pada ketenangan batin, dan inilah kesenangan atau kenikmatan yang hakiki. Banyak contoh orang-orang dengan nafs yang condong kepada thiniyah, dan di akhir hidupnya tidak satu pun yang mendapatkan hakikat kesenangan. Begitu juga banyak contoh orang-orang, dan kebanyakan dari kalangan sufi, yang meskipun disiksa fisiknya, hidup menderita secara materi, namun tetap merasakan ketenangan, karena nafsnya yang condong kepada nurani. Dalam mendidik dan mengendalikan nafs, manusia dibekali oleh Sang Pencipta dua hal untuk membantunya, yaitu akal dan hati. Akal merupakan tempat berpikir, tafakur, berprasangka, dan juga merupakan tempat bagi was-was syaitan. Sedangkan hati merupakan mutahakim, atau pengambil keputusan atas apa yang dilakukan oleh jasad. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah di dalam jasad seseorang terdapat segumpal daging? Apabila ia baik, maka baik pula lah seluruh jasad. Dan apabila ia buruk, maka buruk pula lah seluruh jasad tersebut. Dan itu adalah hati,
Muttafaqun alaih. Setelah kita mengetahui akan esensi manusia, sekarang kita beralih kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu, dari mana dan akan kemana diriku? Pertanyaan yang mewakili akan asal manusia berikut tugas dan tujuan dari eksistensinya di dunia ini. Manusia berasal dari ketiadaan, menjadi ada dan diadakan oleh Yang Maha Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Karena berasal dari ketiadaan, maka pada hakikatnya manusia memang tidak ada. Dan manusia yang sempurna ialah manusia yang menyadari akan ketiadaan dirinya, menafikan segala sesuatu, terutama dirinya sendiri, dan memalingkannya kepada Yang Maha Ada. Dalam hal ini, Imam Jalaluddin Al-Rumi berkata, pelajarilah ilmu yang membuatmu sadar akan ketiadaan dirimu. Dengan memahami asal, tak mungkin bagi manusia merasa lebih mulia dibanding yang lainnya, karena pada hakikatnya, segala sesuatu yang melekat pada dirinya adalah ketiadaan. Semua sama di hadapan Sang Pencipta, dan hanya Dialah yang berhak menentukan kadar kemuliaan seseorang. Dalam hal ini ialah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu apa yang menjadi tujuan dari keberadaan manusia? Di sini kita akan membahas tentang tujuan diadakannya umat manusia, pun sekalian makhluk yang ada. Jika kita merujuk pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan diciptakannya kita hanyalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memahami ayat ini, para ulama tasawuf kemudian menjelaskan lebih dalam lagi mengenai tujuan atau hakikat dari ibadah. Karena tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh akan ibadah. Lantas untuk apa kita beribadah? Di sisi yang lain, ayat menyatakan bahwa ibadah merupakan tujuan penciptaan kita. Namun di sisi lain juga tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat butuh akan sesuatu termasuk ibadah. Ini menarik untuk kita bahas. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Wadud, yaitu sifat mencintai. Dan tentunya tidak ada sesuatu yang paling Ia cintai kecuali Zat-Nya sendiri, dengan segala keindahan, kesempurnaan, dan keagungannya. Kemudian, dari sifat inilah makhluk kemudian diciptakan untuk mencerminkan sifat-sifat dan kesempurnaan Allah. Bukan berarti bahwa dalam diri makhluk itu merupakan Tuhan sebagaimana teori Al-Hulul ataupun Wihdatul Wujud yang menyatakan bahwa Tuhan dan makhluk merupakan satu kesatuan. Dan kedua teori ini siapapun yang beriktikad dengannya, maka dihukumi kafir secara akidah, dan begitulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi makhluk merupakan surah atau jism, yaitu bentuk kasar yang merupakan cerminan dari keagungan dan kesempurnaan serta keindahan Sang Pencipta. Dan manusia merupakan makhluk yang spesial. Mengapa? Dari sekian banyak makhluk, yang mendapatkan amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ialah manusia. Ditambah lagi, kita diberikan hurriyatul ikhtiyar, atau kebebasan memilih entah nurani ataupun zalmani, telah dijelaskan sebelumnya, sehingga menjadikan manusia makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lainnya. Malaikat pun disuruh tunduk kepada kita. Yang paling sempurna dalam mencerminkan sifat-sifat Tuhan ke dalam bentuk basyariah ialah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga makhluk terkasih dan tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun, diri beliau bukan semata-mata karena diri beliau, namun karena sifat-sifat Tuhan yang terdapat pada diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sifat-sifatnya sendiri. Maka bagi kita umat manusia yang ingin dicintai oleh penciptanya, dan memang itulah tujuan hidup kita, maka tanamkanlah sifat-sifat ketuhanan pada diri masing-masing. Ia mencintai sifatnya-sifatnya, dan tentu saja mencintai kita yang mencerminkan sifat-sifatnya. Inilah tujuan kita diciptakan, bukan karena Allah butuh akan ibadah kita, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Zat-Nya sendiri dengan segala kesucian dan keagungannya. Tidak semua sifat-sifat ketuhanan dapat manusia implementasikan di dalam kehidupannya. Bagaimana mungkin makhluk dengan segala keterbatasan basyariahnya mampu mengimplementasikan sifat-sifat Tuhan yang dimensinya tidak terhingga, untouchable? Dalam menjalankan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan juga sebagai cerminan dari keagungan dan keindahan Sang Pencipta, kita diberikan contoh, suri tauladan, atau prototipe dalam menjalankan tugas ini,
yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat-sifat ketuhanan yang dicerminkan oleh beliaulah yang menjadi tolak ukurnya. Bagaimana sifat Rahman Rahimnya Tuhan tercermin jelas dalam diri beliau. Namun sifat-sifat seperti Al-Mutakabbir, sombong, tercermin dalam diri beliau dengan sifat tawadhu, rendah hati. Sifat Al-Ghani, kaya, tercermin dalam diri beliau melalui sifat Al-Iftiqar ila Rabbihi, fakir, butuh akan Tuhannya. Dengan kata lain, tujuan dari eksistensi manusia di dunia ini sebenarnya adalah untuk kembali kepada asalnya, yaitu Sang Pencipta. Amanah yang diberikan ialah kebebasan untuk memilih antara keimanan atau kekufuran. Dan tanggung jawab inilah yang mempertegas derajat dan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, dengan konsekuensi, gagal menanggungnya akan dicap sebagai makhluk yang paling hina. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih sesat lagi. Di saat seorang manusia mampu untuk menyadari akan hal-hal tersebut, yaitu esensi dirinya sendiri, asal, dan tujuan dari keberadaannya, maka manusia yang lainnya tidak lagi dipandang hanya melalui fisik saja. Ada kemuliaan pada setiap individu, dan itulah yang harus dihargai. Ada potensi-potensi yang luar biasa, dan itulah yang mesti dipandang. Cukup dengan prinsip sesama manusia, mereka dapat mengasihi satu sama lain, tanpa memandang ras, suku, agama, maupun kepentingan. Lebih lanjut lagi, sikap menghargai ini bukan lagi dipandang hanya dengan sesama manusia, tetapi cukup dengan pandangan sama-sama makhluk Tuhan. Manusia dapat lebih menghargai dan memuliakan hal-hal di sekitarnya. Bukan hanya sesama manusia saja, tetapi juga hewan, tumbuhan, bahkan batu, tanah, dan sekalian alam juga akan mendapat rahmat dari keberadaan seseorang tersebut. Dan seharusnya memang seperti itulah manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai Khalifatullah di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, bukan hanya rahmat bagi manusia, tetapi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Begitulah bagaimana Islam, melalui ilmu tasawuf dapat memanusiakan manusia, menghambakan hamba, dengan kembali kepada asalnya, kembali kepada fitrahnya. Dan kesemuanya telah terangkum dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul musta'an. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang bagaimana tasawuf memanusiakan manusia dan menghambakan hamba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.